Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Konnichiwa nasana desu ka. Teman-teman semua yang dalam negeri maupun luar negeri, ketemu lagi bersama gue Farhan Rapadi Darajat yang selalu membahas cerita anime manga One Piece setiap menjelang akhir pekan atau akhir pekan. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya minggu-minggu yang lalu gue nggak bisa bahas chapter-chapter sebelumnya dikarenakan di minggu satu yang sebelumnya. Yang pertama karena gue sibuk bantuin om dan sepupu gue untuk berbisnis hotel yang ada di Sense Bougainville Lampung dan mengecek kebun hasil usaha om gue. Dan yang kedua pas menjelang tahun baru ini nakama gue juga sakit radang tenggorokan sama serta sinus, jadi gue nggak bisa kenceng-kenceng untuk bahas cerita anime One Piece dan gue nggak bisa bahas cerita One Piece yang di chapter sebelumnya. Nah sekarang gue akan membahas chapter One Piece di awal tahun ini. Sebelumnya subscribe, like, and comment. Tapi sebelumnya view full dulu nakama agar tidak terkena spam. Oke nakama, lanjut saja untuk membahas chapter One Piece di awal tahun minggu ini. Nakama semua, di One Piece chapter 1072 ini telah diberi judul Beban Kenangan. Nah nakama, sebelumnya cerita ini sebelum masuk ke panel cerita nih nakama, cerita ini nih masuk ke cover story cerita Germa Double Six, yaitu story volume ke-28, dimana di sini ceritanya para ilmuwan sedang memproduksi masal senjata mematikan. Nah di sini nakama, dari gambar cover story ini gue dan kalian semua bisa melihat ya dan menyaksikan 3 karakter. Yang pertama adalah Queen sedang menyiapkan virus. Gue tahu sendiri dan kalian tahu sendiri bahwa Queen ini merupakan komandan Kaido sekaligus ilmuwan gila yang bisa menciptakan virus pada saat perang di Onigashima sehingga para pemberontak Onigashima mengubah menjadi zombie. Mungkin inilah yang awalnya si Queen ini menciptakan virus. Yang kedua, Vinsmoke Judge yang merupakan ayah dari Vinsmoke Sanji sedang membuat tombaknya untuk senjata pamungkasnya yang gue pernah lihat di chapter cerita Arc Whole Cake Island. Dia menggunakan tombaknya untuk menjaga-jaga melawan musuh. Yang terakhir adalah Caesar Claw yang sedang menciptakan buah iblis buatan. Kita tahu sendiri nih, Caesar Claw ini merupakan ilmuwan tergila di antara anggota-anggota yang lain. Gue lihat Caesar Claw ini juga berhasil membuat buah iblis buatan pada saat di kejadian Arc Pang Hazard, yang dimana bisnis buah iblis buatan ini telah berhasil digagalkan oleh kelompok topi jerami Mugiwara Luffy. Nah nakama nih, dari adegan cover ini Dr. Vegapunk dan wanita misterius yang merupakan anggota Match tidak muncul di sampul ini. Tampaknya beberapa waktu lalu sejak sampul terakhir telah diperlihatkan dan diperkenalkan anggota Match, yaitu sebuah ilmuwan terbesar di dunia One Piece. Di sini nih nakama, mereka mengenakan pakaian lain. Dan kalau kita lihat nih nakama, Queen mulai sedikit lebih gemuk. Lalu di sini nakama, buah iblis yang diciptakan oleh Caesar Claw merupakan bentuk warna hitam. Kalau kita lihat nakama nih, sepertinya di sini merupakan cikal bakal asal muasal buah Smile diciptakan. Dan untuk Queen sepertinya dia akan menuju ke bentuk Queen yang berbentuk postur yang semakin gemuk untuk menjadi komandan pasukan bajak laut Beast, yaitu bajak laut Beast Kaido. Oke nakama nih, langsung saja kita masuk ke cerita panel pertama. Dimulai dari narasi jurnal dari Dr. Vegapunk. Pada masa organisasi Match, cerita ini bukan kilas balik dia nakama dari penjelasan ini, hanya teks pada masa sekarang. Dr. Vegapunk mengatakan bahwa meskipun dia tidak menerimanya, dia memandang dia sebagai manusia sejati. Di sini pula nakama, Dr. Vegapunk berinteraksi dengan Jewelry Bonney dan dia mengatakan bahwa eksperimen ini akan menjadi langkah pertama menuju perdamaian. Jadi tujuan dia ini ya nakama, si Dr. Vegapunk untuk menciptakan eksperimen yang menuju perdamaian adalah ingin membuat orang semua adil untuk mendapatkan eksperimen tersebut nih nakama.
Lalu cerita ini nakama masih berlanjut. Di mana di sini nakama Jawaribone mengubah dirinya, tiba-tiba mengubah dirinya menjadi anak-anak dan berpura-pura menangis untuk mendapatkan simpati Dr. Vegapunk. Nah, dari sini nih nakama, ketika Vegapunk mendekati Jawaribone, dia mengubah dirinya lagi sekarang menjadi versi dewasa yang lebih keren. Bentuk badannya nih terlihat kembung seperti balon. Nah, itu dia tuh bentuknya kayak lucu dan emang unyu-unyu nih kekuatan Bone kali ini nakama. Di sini ya nampaknya nih nakama, kekuatan Jawaribone dapat mengubah dirinya menjadi variasi yang berbeda dari dirinya di masa depan atau semacamnya. Itulah kekuatan buah iblis dari Jawaribone. Nah, dari sini nih nakama, Jawaribone membuat usia Dr. Vegapunk dalam bentuk permata yang berkilauan. Kemudian nih nakama, tiba-tiba dia mengubah Vegapunk menjadi bayi yang dapat berbicara. Hal tersebut nih nakama, mungkin berkat otaknya yang jenius dari sifatnya para nakama. Di sini juga pula Vegapunk mengatakan apakah permata berkilauan tersebut seusia dia, dan dia tidak bisa memberitahu Jawaribone. Alasan dia mengubah Kuma di masa lalu di sini dijelaskan bahwa karena alasan itu akan membuat Bone sangat kesakitan. Ya namanya anak pasti sakit hati lah kalau orang tuanya diubah yang enggak sama Dr. Vegapunk. Betapa sayangnya Bone ini sayang kepada si Bartholomew Kuma yang diubah menjadi robot oleh Dr. Vegapunk. Nah, hal itu nih, sebabnya nih nakama, Vegapunk berjanji kepada Kuma bahwa Vegapunk tidak akan pernah mengatakannya kepada Bone yang sebenarnya atau anak Kuma sendiri. Kemudian ini nakama, di sini nakama, Jawaribone berbalik dan melihat sebuah ruangan dengan kaki beruang di pintunya. Dari sini nih para nakama, kita bisa melihat juga dan menyaksikan bahwa kalau kita lihat nih, Bone sedang berjalan menuju pintu dan menghancurkan kunci dengan membuat kunci tersebut semakin menua dengan kekuatan buah iblisnya. Kalau gue lihat nakama nih, kemampuan tersebut dari segi kekuatan Bone agak sangat mirip dengan kemampuan Shinobu di negeri Wano Kuni. Menarik ya para nakama yang pastinya menunggu penjelasan dari cerita pengarang One Piece yaitu Eiichiro Oda tentang kekuatan buah iblis miliknya. Untuk itu mungkin kalian bisa tunggu di chapter-chapter misteri selanjutnya yang akan terungkap di cerita manga One Piece selanjutnya. Oke nakama, cerita panel ini masih berlanjut. Cerita kilas balik Dr. Vegapunk dan Kuma telah dimulai nakama. Nah nakama nih, di sini kita bisa lihat Dr. Vegapunk terlihat mirip dengan kilas balik di kerajaan Insiden Ohara, di mana kerajaan di Insiden Ohara tersebut Dr. Vegapunk sedang bersama Dragon. Dan terdapat Kuma mengenakan pakaian passion berwarna putih tanpa topi. Serta diperlihatkan pula rambut gondrong dan kacamatanya dari karakter Bartholomew Kuma itu sendiri. Lalu, Dr. Vegapunk memberitahu Kuma bahwa seorang ilmuwan di dataran West Blue menemukan bahwa berat manusia berkurang 21 gram. Jadi di sini, setelah mereka mati, yang di sini yang gue katakan bahwa 21 gram ini merupakan berat jiwa manusia. Dan Dr. Vegapunk juga menjelaskan kemampuan buah iblis Kuma yang bernama Nikyu Nomi. Dari sini, Dr. Vegapunk mengatakan dan berinteraksi kepada Kuma bahwa kekuatan Kuma dapat mengubah hal-hal yang tak terwujud menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya nih nakama, Kuma dapat mengubah rasa sakit, lalu dengan mengubah sinyal saraf menjadi energi yang nyata, yang dapat dia dorong keluar dari tubuh. Jadi di sini lebih jauh, Kuma harus melakukan hal yang sama dengan imajinasi dari segi pikiran maupun kenangan juga. Dari cerita tersebut ini mengingatkan gue pada saat ketika gue duduk di bangku kelas 1 SMA, gue menonton cerita anime manga One Piece, yaitu di mana dengan peristiwa di Thriller Bar. Di sini Kuma mengeluarkan rasa sakit milik Luffy. Kemudian di sini juga Zoro menerimanya dan
menciptakan momen epik yang adegannya benar-benar keren nih nakama. Betapa berjasanya ya kalau kita lihat Kuma bisa menolong Luffy dan Zoro dalam keadaan mara bahaya ini untuk melawan Gekko Moria. Oke nakama, cerita ini kembali ke panel cerita. Dr. Vegapunk ingin Kuma mencoba mengeluarkan ingatannya sendiri. Jadi karena dia ingin mengetahui berat dan ukuran ingatan manusia, Kuma tidak mau melakukan itu. Karena bagi dia ini sangat memalukan. Namun nakama di sini Dr. Vegapunk tetap kekeh memohon kepadanya demi ilmu pengetahuannya. Lalu kembali ke cerita masa sekarang nih para nakama. Setelah cerita flashback antara interaksi Kuma maupun Dr. Vegapunk. Nah, di sini nih nakama, Jewelry Bonnie masuk ke dalam ruangan dengan cakar berbentuk beruang di pintu. Di tengah ruangan nih nakama kalau gue lihat, Bonnie melihat energi berbentuk cakar beruang milik Kuma, milik ayahnya sendiri ya. Dia di sini juga berjalan ke arah tersebut, ke arah ruangannya ya maksudnya nakama. Pada saat yang sama para nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan apa yang terjadi di Pelabuhan Merah. Di situ nih nakama, real Kuma atau Kuma asli sedang mencoba untuk mendaki Red Line. Namun dia ditembak jatuh oleh marinir atau pasukan angkatan laut. Dan juga kita lihat bahwa warga-warga yang di Red Line juga menyaksikannya dengan kaget bahwa Kuma sedang ditembak oleh angkatan laut. Tapi kalau gue lihat nih, apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah Kuma langsung tewas? Atau dia dalam keadaan posisi sekarat? Mungkin kita juga akan bisa lihat di chapter-chapter selanjutnya. Kita tahu sendiri One Piece masih menyimpan misteri-misteri yang belum terungkap nih nakama. Oke nakama, lanjut lagi nih dari cerita manga One Piece di chapter 1072. Kembali ke kamar dengan cakar beruang di pintu. Jewelry Bonnie di sini akan menyentuh energinya. Kemudian Vegapunk berteriak dan mengatakan bahwa Bonnie tidak boleh menyentuh benda tersebut. Dan juga Bonnie mengatakan bahwa dia tahu kemampuan ayahnya. Hal ini merupakan sebuah kenangan manis untuk Bonnie. Dari sini nakama kita bisa melihat dan menyaksikan visual gambar bahwa Bonnie sedang mengulurkan tangannya untuk menyentuh benda energi tersebut dari ruangan Dr. Vegapunk. Kemudian cerita panel berpindah di luar laboratorium. Tepatnya ke adegan Roronoa Zoro yang sedang bertarung melawan Kaku. Di sini nakama, Kaku sudah berubah dengan wujud buah iblis awakening atau buah iblis kebangkitan dalam bentuk binatang Kaku yang sekarang memiliki rambut api gelap. Dan aliran api gelap ini nakama mengambang di sekitar bahunya. Nah nakama, dari sini kita bisa melihat dan menyaksikan Kaku menggunakan beberapa serangan lama seperti Big Ganos atau pistol hidung. Tetapi Kaku sendiri juga menggunakan serangan baru yang disebut QQ Bigger, pistol hidung dan ekstrim ular berputar. Namun nih nakama, pada akhirnya Roronoa Zoro mampu mengalahkan Kaku dan menjatuhkannya ke tanah dengan mudah. Kalau gue lihat nakama ya di sini visualnya, Zoro ini merupakan karakter favorit gue selain Monkey D. Luffy. Dia dijuluki Raja Nakama, yaitu salah satu kru terkuat Yonko Mugiwara nih. Emang senggol bacok buat Zoro yang bisa mengalahkan Kaku dengan mudah atau menjatuhkannya. Dan di adegan tersebut, sementara itu, Soul King Brook juga melindungi Thousand Sunny. Ini benar-benar so very badass and keren banget deh buat mereka berdua dari awal sampai akhir menjaga kapal kru bajak laut Mugiwara Luffy, yaitu yang bernama kapal Thousand Sunny. Memang aplaus untuk keduanya ya, yang bisa menjaga dari awal sampai akhir. Keren. Oke, mau lanjut lagi nakama? Oke, kita lanjut. Cerita ini masih berlanjut nakama saat Roronoa Zoro menjatuhkan Kaku. Tiba-tiba nih nakama, dikatakan jika 4 robot serapin datang ke Labo atau tempat di mana Zoro dan Kaku bertarung. Meskipun di sini tidak terima perintah, di sini terungkap bahwa kepribadian serapin atau cyborg robot memungkinkan mereka bereaksi dan membuat keputusan sendiri.
dengan tujuan untuk beradaptasi dalam situasi pertempuran. Jadi nakama, mereka datang untuk membantu agen CP0 secara mandiri atau kehendak mereka sendiri. Namun nih, nakama, kalau gue jelasin, bukan itu yang diinginkan CP0. Karena di sini nakama, Vegapunk masih memegang otoritas lebih tinggi dari mereka. Nah, di scene lab tersebut nih nakama, dua cyborg buatan Vegapunk, Edison dan Lilith, berlari keluar untuk mencoba merebut kembali Seraphim. Sementara nih nakama, dua kru anggota bajak laut topi jerami Luffy, Sanji dan Franky ini pergi untuk membantu Zoro dan Brook dengan tujuan untuk menjaga kapal mereka agar tidak dimasuki oleh musuh. Lalu selanjutnya nih, Luffy dan para anggota topi jerami lainnya tinggal di laboratorium. Kemudian nih nakama, Rob Lucci di sini nakama memerintahkan Seraphim untuk menghancurkan labo sebelum Vegapunk bisa keluar. Nah, dari sini nih nakama, 4 Seraphim mulai menyerang gedung labo bersama-sama. Namun nakama, nih tiba-tiba leher Kaku digigit seseorang dan Kaku tertidur. Lalu kita bisa menemukan atau melihat bahwa orang yang menggigit Kaku adalah yang tidak disangka-sangka adalah Stussy. Stussy sendiri loh yang telah menggigit Kaku. Benar-benar plot twist yang tidak diduga ya nakama ternyata. Yang ternyata nih nakama, Stussy ini yang merupakan anggota CP0 memiliki sayap dan taring seperti vampir di Twilight. Dari sini nakama, Stussy merupakan tiruan manusia pertama atau cyborg yang merupakan cloning tiruan dari anggota bajak laut Rocks Pirates yang paling sukses dari ciptaan organisasi Match Ilmuwan. Nah, dari sini juga nakama, Stussy mengatakan bahwa dia menyuruh Kaku untuk tertidur ketika berbicara kepada Rob Lucci. Dan sekarang dia ingin membuat Rob Lucci tertidur seperti Kaku. Wadaw! Kalau gue lihat, apakah Stussy memihak Dr. Vegapunk kah? Jika ini benar nih nakama, dia selama ini agen khusus yang disusupkan di pemerintah dunia. Dan jika ini benar juga, maka dia yang orang yang pertama yang menghubungi Dr. Vegapunk yang dengan tujuan untuk melindungi Vegapunk maupun robot-robot lainnya. Kemudian jika CP0 berhasil nih nakama diamankan dalam kondisi ini, berarti untuk keluar dari Pulau Egghead, mereka atau kelompok bajak laut topi jerami tinggal berfokus untuk mengatasi seorang admiral yang dimana di chapter sebelum-sebelumnya nih, Admiral Kizaru ini datang dan bergegas pergi menuju Pulau Egghead dengan tujuan untuk mengecek dan menyerang para anggota bajak laut Mugiwara topi jerami yang sekarang ini menuju ke tempat tersebut. Di sini nakama, kelompok bajak laut topi jerami memang harus mengatasi Admiral Kizaru. Sangat menarik nih nakama. Dan di sini gue dan Nenek bersiap untuk dejavu Aksha Bondi Island yang lalu di mana mereka kalah melawan Admiral Kizaru mungkin karena kekuatannya belum mencapai level tertinggi. Nah, dari sini ada kemungkinan dengan kekuatan level yang sangat tinggi atau haki tenaga dalam maupun buah iblis yang tinggi, ada kemungkinan peluang bisa mengalahkan dan lolos dari Admiral Kizaru. Nah, kalau gue bilang, saatnya revenge rematch atau pembalasan. Yes! Kalian pasti bisa kelompok bajak laut topi jerami Luffy mengatasi masalah yang ada di Pulau Egghead dan melawan Admiral Kizaru. Untuk cerita selanjutnya, mari kita tunggu di chapter minggu depan. Sekian dari gue. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa nasa nakama semua and sayonara nasa nadesu ka.